Bapak Ibu RRI Kupang. Silakan di speakernya dinyalakan. Oke, saya akan up to unmute. Ya, halo. ya. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Mohon Ibu. izin Bapak, nama dan juga instansi, silakan, dan untuk pertanyaannya bisa disampaikan. Baik, nama saya Julian Sens Damiatunetu dan teman di sebelah saya namanya Fongkilete. Kami ini P3K, Ibu. Nah, pertanyaan pertama kami itu, apakah SKP baru ini juga untuk P3K atau PBPNS RRI? Karena yang dulu kami itu wajib mengisi SKP yang bentuk lama tadi. Tapi kalau bentuk baru, kami tidak tahu apakah ini wajib atau tidak. Karena kemarin waktu saya tanya di ini bimbingan teknis yang pertama dengan BKN itu katanya tidak wajib. Yang kedua, bagaimana jika dalam bekerja itu butuh tim dan tim itu dari luar bidang. Contoh saya dari teknologi dan media baru. Untuk memproduksi suatu paket itu biasanya ada tim dari siaran atau tim dari pemberitaan. Nah, terus kami ini kan punya ini tunjangan kinerja. Tunjangan kinerja itu mengacu dari SK Tukinnya. SK Tukin saya contohnya itu adalah teknisi jaringan. Jadi tugas saya sebenarnya hanya untuk mengurus jaringan. Tapi dalam bekerja itu kita harus mengurus atau memproduksi paket. Nah, memproduksi paket ini kadang harus lintas bidang begitu. Nah, yang kedua, bagaimana jika yang ketiga nih, bagaimana jika SKP pimpinan kita belum ada? Nah, atau kita tidak tahu begitu. Atau kan tadi katanya harus mengacu dari Renstra, rencana strategis lembaga dan pimpinan. Nah, bagaimana kalau kita belum tahu itu? Nah, terus kapan kita harus buat SKP-nya? Begitu. Yang keempat, sudah tadi yang pertanyaan keempat itu bagaimana jika bukan hanya tupoksi? Nah, bukan tadi tupoksi kan kita ada jelas, kita harus menjaga jaringan agak stabil misalnya. Kita harus menjaga ini aplikasi-aplikasi tetap berjalan dengan baik. Padahal nanti di kenyataannya itu kita bukan hanya kerja itu. Karena itu kita hanya sebenarnya kita monitoring saja. Kalau rusak ya kita kerja. Tapi kalau tidak rusak dia jalan otomatis jalan normal saja. Nah, lebih banyak kita kerja yang tambahan begitu. Nah, yang kelima ini kita butuh contoh Ibu. Kita butuh contoh dari awal sampai akhir. Karena ruangan kosong ini karena tidak ada contoh. Nah, contoh ini harus dari cara membuat. Contoh ini RRI. Nah, ini misalnya reporter misalnya atau teknisi. Kerjanya ini. Hasil yang diminta ini. Begitu. Supaya kami semangat Ibu. Kalau Ibu bicara terus tidak ada contoh kami pusing. Terus terang karena yang awal itu lebih mudah daripada yang ini. Ini lebih rumit. Ya, terima kasih Ibu. Selamat pagi. Baik, terima kasih Bapak P3K Mbak Luan, tetapi pertanyaannya itu benar-benar mewakilkan segenap insan yang mengikuti BIMTEK siang hari ini. Baik Ibu Luan, ada 5 pertanyaan Ibu Luan. Apakah P3K itu wajib juga membuat SKP dan berlaku seperti Permenpan 8 ini? Kemudian apabila lintas bidang kerjanya itu seperti apa? Kemudian jika SKP pimpinan belum ada atau mungkin bahkan nggak nyampe bawah nih ceritanya seperti apakah tindak lanjutnya atau penyusunannya? Kemudian apabila bekerjanya itu kan kenyataannya nggak hanya tupoksi tapi juga ada banyak tambahan dan lain sebagainya. Dan terakhir contoh nyata. Ibu Luan silakan untuk ditanggapi satu persatu Ibu. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Julian, itu pertanyaannya clear sekali ya Ibu ya. Walaupun banyak itu pertanyaannya sangat clear, jadi saya sangat berterima kasih. Jadi mungkin untuk Bapak Ibu yang pertanyaannya sama itu bisa melalui jawaban yang akan saya, kalau misalkan sama ya Bapak Ibu ya. Jadi apakah P3K menyusun SKP yang baru? Iya, P3K itu seperti PNS. Karena P3K sama sebenarnya sama PNS ya Bapak Ibu. Jabatan yang diduduki oleh P3K itu kan jabatan PNS.
Nah, seperti itu. Jadi perlakuannya sama, SKP-nya itu sama juga. Jadi untuk P3K, SKP-nya itu akan sama dengan SKP PNS. Seperti itu. Nah, nanti di revisi Permenpan kami itu juga akan kami state bahwa SKP itu untuk ASN, P3K, pegawai dengan perjanjian kerja ataupun PNS. Seperti itu. Lalu bagaimana jika bekerja butuh tim? Karena pada kenyataannya ya Bapak ya, ternyata Bapak mengerjakan tugas-tugas yang di luar tupoksi. Misalkan Bapak di sini adalah teknisi jaringan, tapi juga mengakomodir terkait paket yang harus bekerja sama dengan yang bagian siaran dan pemberitaan. Nah, ini juga yang kami atur di revisi Permenpan kami ya Bapak Ibu ya. Selama ini dengan birokrasi yang agile ini ya, artinya memang mengharuskan kolaborasi antara unit ya, antara unit tidak bisa lagi Bapak Ibu itu silo sendiri-sendiri, tupoksi itu harus dibuka seperti itu. Tupoksi itu harus dibuka lagi. Tupoksi penting untuk jadi dasar awal ya Bapak Ibu ya, dasar awal Bapak Ibu bekerja, tapi ke depannya kinerja utama itu tidak lagi basisnya tugas jabatan seperti itu. Kalau Permenpan 8 memang masih mengaturnya seperti itu. Jadi kinerja utama itu adalah kinerja yang sesuai dengan tupoksi pegawai. Contohnya, saya analis kebijakan, berarti kinerja saya harusnya output-output yang terkait dengan kebijakan. Tapi saya punya kompetensi nih di keuangan. Saya juga bisa, saya pinter Excel misalkan, saya bisa merencanakan perencanaan anggaran, revisi dan segala macamnya, makanya saya dipercaya juga. Nah, secara tupoksi itu bukan tupoksi saya, maka itu akan masuk jadi kinerja tambahan. Itu di Permenpan 8. Nah, di revisi kita akan perbaiki. Itu akan kita perbaiki, jadi penugasan itu selama prioritasnya tinggi, masukkan dia jadi kinerja utama. Nah, karena Bapak Ibu mendapatkan penugasan tentu otomatis karena pimpinan Bapak Ibu tahu Bapak Ibu punya kompetensi di sana. Nah, jadi penugasan itu memang tergantungnya adalah prioritasnya dari pimpinan dan juga kompetensi Bapak Ibu. Jadi yang kita perkaya di sini kompetensi. Nah, seperti itu. Jadi nanti di Permenpan 8 memang masih mengaturnya seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kinerja utama itu adalah yang terkait TUSI. Yang di luar TUSI itu jadi kinerja tambahan. Ya tidak apa-apa. Untuk tahun 2021 seperti itu. Tapi untuk tahun 2022 selama kinerja itu prioritasnya tinggi, karena kalau tidak ada berita, tidak ada siaran, nggak jalan dong tugas utama dari RRI. Kan seperti itu. Dan kebetulan Pak Yulian punya kompetensi di sana. Makanya diminta apa sih peran Pak Yulian di sana. Kan seperti itu. Nah, kalau memang ada kompetensi di sana silakan. Kedepannya itu akan jadi kinerja utamanya. Seperti itu. Nah, jadi nanti kita makin agile ya Bapak Ibu ya. Ini saya lihatkan dulu mekanisme kerja yang diatur setelah penyederhanaan. Sebentar. Ini. Oke, sebentar. Ini nanti bahannya saya kirimkan ya Bapak Ibu ya. Oke. Terima kasih Bu Luan. Sudah banyak yang request Ibu bahannya Bu. Iya, pasti saya kirimkan. Nah, jadi pegawai itu dapat penugasan secara mandiri atau dalam tim seperti yang dibilang oleh Pak Julian. Iya, sangat bisa. Karena kita membuka ruang itu, apalagi setelah kita penyederhanaan. Seperti itu. Jangan sampai setelah ada penyederhanaan malah jadi makin silo-silo. Kan harapannya tidak seperti itu. Artinya bisa dalam satu lintas unit yang berbeda. Seperti itu. Lintas unit atau dia volunteer membantu. Asalkan syaratnya hanya satu, disetujui tidak dengan atasannya. Seperti itu. Karena yang tahu beban kerja si pegawai tadi itu adalah atasannya. Nah, jadi dimungkinkan sekali Bapak Ibu bisa jadi saya diminta atasan saya itu Bu Asdep untuk membantu Bapak Ibu di BKN regional. Saya datang ke BKN regional. Dan apakah itu kinerja tambahan? Tidak harusnya. Seperti itu jadinya kinerja utama. Jadi tergantung prioritas nanti. Itu ke depannya ya Bapak Ibu tahun 2022 ya Bapak Ibu. Karena peraturannya masih di Presiden, masih di Setkap sekarang. Karena kan kalau peraturan menteri harus melalui persetujuan Presiden. Jadi mohon ditunggu, akan segera kami launching perbaikan dari Permenpan 8. Seperti itu. Ini untuk mekanisme kerja yang baru. Jadi untuk yang sekarang memang kategorinya masih kinerja tambahan. Kalau kinerja itu di luar tupoksinya. Seperti itu. Nah, selanjutnya tadi pertanyaan kedua dari Bapak itu adalah bagaimana jika SKP pimpinan belum ada atau tidak tahu. Nah,
Sebenarnya kalau SKP pimpinan tidak perlu khawatir ya Bapak Ibu ya, karena sebenarnya dasarnya itu adalah PK-nya. Kalau PK-nya sudah ada ya itu SKP-nya, seperti itu. Jadi perjanjian kinerja itu adalah modal awal. Nah yang jadi masalah sebenarnya adalah tidak ada dialog. Nah kalau kita berbicara dialog itu kan dua arah ya Bapak Ibu ya. Jadi saya harapannya di sini idealnya memang kita tidak ada saling tunggu-menunggu, seperti itu. Jika pimpinannya tidak berinisiatif, bawahannya boleh berinisiatif untuk berbicara dengan atasannya. Ini berbicaranya masalah budaya kerja memang Bapak Ibu. Kita kebiasaannya hanya menunggu, kan seperti itu. Kita menunggu dispo kan seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah itu yang perlahan-lahan kita ubah. Kita bikin dialog itu dua arah. Jadi tidak hanya menunggu, tapi juga dari bawahan bisa memberikan strategi. Sulit memang sulit. Berbicara seperti ini mudah, tapi ketika prakteknya itu sulit memang. Tapi kalau kita tidak mulai, kapan kita mau berubah? Kan seperti itu ya Bapak Ibu. Karena SKP ini terlihat sulit karena selama ini Bapak Ibu dipaksa untuk mengira-ngira apa yang dimau atasan. Seperti itu sulit makanya karena tidak ada dialog di situ. Seperti itu. Jadi kalau kita dipaksa untuk mengaya-ngaya maunya bapaknya apa ya, itu akan menjadi sulit ketika menyusun SKP-nya. Seperti itu. Tapi kalau Bapak Ibu mau berdialog, pimpinannya juga aware, karena pimpinan lebih berat sebenarnya ketika kinerja organisasinya tidak tercapai itu berdampak itu. Makanya di situ penting dialog kinerja. Idealnya memang tidak ada saling tunggu menunggu ya Bapak Ibu ya. Dan ini budaya kerja yang jadi PR kita bersama juga. Nah, contoh awal sampai akhir. Nah, saya ulangi lagi ya Bapak ya. Ada. Contoh itu ada di Permenpan 8 ya Bapak Ibu ya. Boleh yuk kita lihat sama-sama. Nah, ini saya lihatkan sebentar. Nah, ini ada. Bapak Ibu tidak perlu khawatir. Sebentar. Nah, jadi sebentar. Oke. Ini ada nih contoh perencanaan kinerja instansi pusat. A itu untuk pejabat pejabat pimpinan tinggi ini ada dari pohon kinerjanya ada, renstranya juga ada di sini Bapak Ibu. Lalu kemudian PK-nya di sini. Nah, ini contoh PK-nya sudah ada. Ini PK direktoratnya sudah ada atau kita lihat yang daerah lah ya Bapak Ibu ya. Nah, ini ada semua di sini sebentar. Oke, ini renstranya contohnya, renstranya. Nah, ini Dinas Kesehatan. Lalu kemudian perjanjian kinerja puskesmas, nanti turun ke kepala dinas kesehatan, lalu ada kepala puskesmas di sini contohnya. Ini lengkap ya Bapak Ibu ya, ini ada manual indikatornya juga. Lalu ada bagaimana matriks peran hasil itu bentuknya kayak mana sih yang udah terisi Bu? Ada, semuanya ada di Permenpan 8. Jadi kalau Permenpan 8 itu tebal, itu karena tebalnya itu contoh. Nah ini ada semuanya di sini Bapak Ibu. Nah contoh dari bidan ada di sini, bidan bentuk SKP-nya. Nah ini tadi saya sudah perlihatkan juga. Jadi kalau Bapak Ibu membaca runut, sebenarnya semuanya ada seperti itu. Tinggal disesuaikan output Bapak Ibu apa yang diharapkan selama ini. Seperti itu. Mungkin saya kembalikan udah ya terjawab ya mudah-mudahan ya Ibu ya pertanyaan dari Pak Yulian.